لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Seorang tokoh Islam yang kita kenal dan mungkin menjadi orang tua kita dalam kehidupan beragama di negara kita, yaitu Buya Hamka, menulis dalam bukunya Tasawuf Modern, di mana di dalam kitab tersebut atau buku tersebut beliau menceritakan kisah kehidupan Raja Iskandar Zulkarnain, di mana satu ketika Raja Iskandar Zulkarnain ini ingin mengajak seluruh tentaranya untuk melaksanakan musafir atau perjalanan. Di tengah perjalanan beliau berpesan kepada seluruh tentara, nanti di tengah malam kita akan melewati sebuah sungai. Kalian turun semua dari kuda. Kemudian nanti apabila kalian menginjak sesuatu, tolong kalian ambil dan isi kantong-kantong yang aku berikan ini. Ini pasukan mendengar tapi terbagi menjadi 3. Sampai pada perjalanan tengah malam, temulah sungai tersebut, masing-masing seluruh yang namanya rombongan tentara turun. Ternyata semua yang dengar nggak taat sama raja. Menjadi 3, ada yang sami'na wa ata'na. Dia dengar perintah raja, dia melaksanakan apa yang didengar. Begitu dia turun sungai, dia menginjak sesuatu, dia pungut, dia masuk ke kantong tanpa memikirkan apa yang diinjak. Sampai kantong itu penuh, walaupun mungkin berat dia bawa, tapi apa? Dia ingat dan melaksanakan perintah raja. Yang kedua, sami'na wa pikir-pikirna. Jadi dia ngejalanin tapi mikir-mikir, kalau saya ambil semua ini berat, nanti di perjalanan saya capek, ambil sekedarnya saja. Yang ketiga, yang paling parah, sami'na wa asoina. Dia dengar tapi dia nggak jalanin. Kenapa? Dia berpikir, paling yang namanya di kali yang diinjak batu. Kalau saya ambil percuma batu. Kecuali di Indonesia 2 tahun yang lalu batu apa juga diambil. Jangankan di kali, batu nisan aja dicokelin. Nih, akhirnya apa? Batu ini nggak usah saya ambil. Akhirnya begitu istirahat pagi, raja suruh kumpulin itu yang namanya kantong-kantong yang semalam. Ternyata begitu dibuka sama yang sami'na wa ata'na, ternyata Masya Allah, ternyata raja sudah mempersiapkan sesuatu sebelum dia memerintahkan kepada pasukannya. Ternyata yang diambil dan dipungut itu adalah berlian-berlian yang sudah disiapkan oleh raja. Makanya beruntung dan bersyukur orang yang sami'na wa ata'na diambil semuanya sampai kantong itu penuh. Yang kedua, yang sami'na wa pikir-pikir, akhirnya dia apa? Girang tapi nyesel. Kenapa gue gak ikutin yang satu? Coba kalau dipenuhin, Masya Allah. Yang paling nyesel itu yang ketiga, sami'na wa asaina, dia gak dapat apa-apa. Artinya dari kitab ini, dari buku ini sebenarnya menceritakan tentang bagaimana sikap kaum muslimin masuk pada bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, yang sami'na wa ata'na, dia akan mengambil dan menguras sesuatu yang ada dalam bulan Ramadan, hikmah-hikmah dan fadilah-fadilah bulan Ramadan. Dari mulai malam pertama sampai malam terakhir. Terutama dalam malam pertama yang Rasulullah katakan, tidaklah malam pertama Allah pandang seluruh wajah-wajah kaum muslimin yang ketika malam pertama Ramadan dia melaksanakan ibadah, dan kalau sudah mendapatkan pandangan dari Allah maka tidak akan mendapatkan ajab selama-lamanya dalam kehidupan akhirat nanti. Mudah-mudahan malam pertama kita termasuk orang yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Artinya apa? Orang yang pertama bahagia. Kenapa? Ambil fadilah dan manfaat bulan Ramadan. Dan kalau kita berbicara masalah manfaat fadilah bulan Ramadan, Masya Allah, yang paling terasa pertama, Ramadan bulan silaturahim. Makanya yang namanya masjid musola, biar sebesar apapun kadang-kadang nggak bisa nampung jamaah. Ya, mudah-mudahan apa yang terjadi di Asyakur dari tahun ke tahun ini terus menerus. Ya, kalau masjid lain, musola lain tuh biasanya minggu pertama doang rame. Minggu ketiga, keempat, apalagi orang udah mudik, kadang-kadang tinggal imam, bilal, sama muadzin, udah. Dia lagi tukeran. Sama satu yang baca kamilin, udah 4. Tapi insya Allah kalau Asyakur kan dari tahun ke tahun, insya Allah ini sab di musola nggak pernah berubah. Amin. Ya sabnya maksudnya
Kalau orangnya kan kadang-kadang ya kita husnuzon, mungkin dia iktikaf di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Amin. Makanya alhamdulillah kita insya Allah jadi giat. Kenapa? Karena ada orang Islam macam-macam sikapnya sama masjid. Ada orang yang setahun sekali atau setahun 2 kali ke masjidnya. Biasanya langganan dia membernya cuma punya 2, Idul Fitri sama Idul Adha. Ada yang mendingan 5 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha, mau 3 malam pertama Ramadan. Alhamdulillah. Ada yang lebih gila lagi, cuma seumur hidup 2 kali ke masjid. Apa? Pertama waktu akad nikah, kedua entar lagi disembayangin waktu meninggal. Nauzubillah. Makanya mudah-mudahan kita istiqomah. Ya, mudah-mudahan Allah gampangkan kita untuk melangkah. Yang kedua, bulan Ramadan ini Allah persiapkan buat umatnya Rasulullah yang Allah tidak berikan kepada umat-umat yang lain. Mereka Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Mereka juga Allah wajibkan untuk berpuasa. Tapi keutamaan yang Allah berikan buat umatnya Nabi Muhammad tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat yang lain. Bahkan dulu di zaman Nabi Isa disuruh oleh Allah mendatangi satu gunung. Sampai satu gunung ada batu besar, kemudian Nabi Isa suruh berdoa sama Allah, tiba-tiba batu itu terbelah. Begitu terbelah, ternyata di dalam batu itu ada orang yang tua, rambutnya sudah cukup panjang. Kemudian orang itu kaget melihat Nabi Isa, "Siapa Anda?" Kemudian Nabi Isa berkata, "Saya Nabi Isa alaihissalam." "Apakah hari ini sudah datangnya Nabi terakhir?" "Belum, saya Nabi Isa, setelah saya baru Nabi terakhir." "Loh kenapa?" "Saya minta sama Allah melalui Nabi Musa, nanti akan dibuka batu ini kalau sudah datang Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Isa, "Aku bukan sengaja, tapi ini perintah Allah untuk ngambil pelajaran. Memang siapa engkau?" "Wahai Nabi Isa, sungguh aku adalah umatnya Nabi Musa." Nabi Musa pernah memberikan pelajaran dari kitab Taurat, di mana di dalam kitab Taurat diceritakan nanti akan datang Nabi terakhir yang bernama Muhammad, yang Allah berikan keistimewaan. Bahkan umat-umatnya pun akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara salah satu keistimewaannya adalah ada satu bulan yang Allah hadiahkan buat umatnya Nabi Muhammad yang bernama Ramadan, yang bahkan dalam satu malam di Ramadan tersebut ada satu malam yang mulia yang disebut Lailatul Qadar. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan ada 6 yang Allah rahasiakan, yang Allah sembunyikan di balik 6 perkara. Yang pertama, katama ridho fi ta'ati. Allah sembunyikan ridhonya di balik ketaatan hambanya. Cuman kalau bahasa Betawi, Allah nggak kasih tahu lempengan yang mana ibadah yang kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jangan pernah berprasangka bahwa dengan ibadah-ibadah yang besar saja Allah akan ridho kepada kita. Berapa banyak hadis, berapa banyak kisah yang menceritakan hanya dengan amalan-amalan yang dianggap remeh oleh manusia, ternyata di situ tersimpan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita sering mendengar sebuah hadis yang sahih? Ada hamba Allah yang dianggap hina, yaitu seorang pelacur. Ternyata mendapatkan ampunan Allah hanya gara-gara ngasih minum seekor anjing. Allah ampunin, Allah ridhoi. Kenapa? Ini manusia punya sifat rahman terhadap makhluk Allah. Karena Rasul berjanji, siapa orang yang punya sifat rahman kepada orang yang ada di bumi, maka akan diberikan sifat rahman dari ada yang kedua. Kata mal-ghadab fi maksiati, Allah sembunyikan kemurkaannya di balik maksiat kita. Dan ini juga jangan pernah kita beranggap dengan dosa yang besar baru Allah murka sama kita. Boleh jadi dengan dosa yang kita anggap kecil, justru di situ tersimpan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ahli sufi, Ibrahim bin Adham, dulu pernah melaksanakan sunnah Rasul untuk melaksanakan perjalanan di 3 masjid yang utama. Karena Nabi mengatakan kita dianjurkan walaupun bersusah payah untuk menuju 3 masjid. Pertama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Pertama Masjidil Haram sudah sekaligus melaksanakan yang namanya umrah, masuk ke Masjid Nabawi. Selesai di Masjid Nabawi, beliau mau menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Karena jalan kaki, beliau membeli kurma sebagai bekal. Dia beli sekitar 10 kilo, kemudian dikiloin. Kemudian setelah dikiloin ditaruh lagi di buah tersebut sama tukang buahnya. Begitu diangkat, begitu ngangkat yang namanya plastik, tahu-tahu ada jatuh korma. Pikirnya Ibrahim bin Adham itu korma yang sudah dikiloin 10 kilo. Karena jatuh diambil dimakan sama beliau.
Jalanlah beliau ke Palestina beberapa bulan sampai, karena jalan kaki antara Madinah ke Palestina. Sampai di Palestina, kemudian masuk Masjidil Aqsa. Malamnya beliau tahajud zikir, karena jalan kaki capek. Orang kan kalau capek zikir rada-rada ngantuk. Beda sama kita mau jalan mau kagak, kalau zikir ngantuk kita mah. Gak perlu jalan ke Masjidil Aqsa, kalau zikir kita langsung ngantuk kita. Begitu lagi zikir antara tidur dan tidak, Allah perlihatkan ada dua malaikat yang sedang berbicara. Wahai malaikat, kata temannya yang satu, tahu nggak siapa yang ada di bawah itu? Kata malaikat, siapa yang nggak kenal dengan Ibrahim bin Adham, seorang ahli zikir, ahli ibadah, yang hidupnya untuk Allah, digunakan untuk ibadah kepada Allah. Tahu nggak kau sekarang keadaan Ibrahim bin Adham gimana? Nggak tahu. Kenapa? Mulai beberapa bulan yang lalu, semenjak dia memakan satu butir kurma yang bukan miliknya, Allah sudah menolak ibadah dan doa-doa Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham lagi malam-malam zikir, dengar begitu, nggak nunggu pagi Pak Bu, langsung balik lagi ke Madinah. Jalan beberapa bulan lagi. Sampai di sana dia temuin tukang itu, ternyata dilihat bukan orang tua yang kemarin. Yang tanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, wahai Ananda, wahai anak, kemana orang tua yang biasa dagang? Yang mana? Dulu beberapa bulan yang lalu saya beli di sini, ada bapak-bapak, bukan Anda. Oh, itu orang tua saya. Kemana orang tuamu sekarang? Baru 1 bulan yang lalu orang tua saya meninggal dunia. Memang ada apa Pak? Diceritakan sama Ibrahim bin Adham. Dia beli 10 kilo, kemudian ada 1 kurma yang jatuh, dianggap bagian dari yang 10 kurma. Ternyata itu bukan. Ternyata ada kurma yang nempel di plastik tersebut. Aku makan, ternyata gara-gara kurma yang tidak aku minta ridho dan tidak aku beli, Allah tidak menerima doa dan ibadah-ibadahku selama berapa bulan tersebut. Saya datang minta ridho dan minta ikhlas. Sekarang saya minta ikhlas dari engkau, wahai ahli warisnya. Kata si anak muda ini, Pak, kalau masalah ngeridoin pribadi saya ridoin, tapi saya nggak bisa mengatasnamakan saudara saya yang ada 11 orang lagi. Kalau Bapak minta ridho, datengin saudara-saudara saya yang 11, karena saya nggak bisa memberikan keridoan atas apa yang Bapak makan, karena ini adalah ahli waris, semuanya punya hak yang sama. Akhirnya Ibrahim bin Adham minta alamat, ternyata jauh-jauh, ada yang di kota Mekah, ada yang di luar, dan berbulan-bulan untuk minta ridho sebutir kurma. Setelah itu barulah dia kembali lagi beberapa bulan di Masjidil Aqsa. Ternyata malaikat sedang tersenyum mengatakan, sekarang Ibrahim bin Adham seperti yang dulu lagi, tiap doa dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran buat kita, khususnya buat diri saya. Artinya jangan pernah menganggap satu maksiat yang kecil itu bebas dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang ibadah, satu musibah besar adalah apabila doa dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Al-Wali min awliyaillah fi bainan nas. Allah sembunyikan para awliyanya, para wali-walinya di antara manusia-manusia yang lainnya. Apa pelajarannya? Bahwa jangan pernah memandang rendah seseorang dengan status sosial dalam kehidupannya. Boleh jadi orang yang kita anggap remeh karena miskin, boleh jadi orang yang kita anggap rendah karena ekonominya sulit, padahal dia punya tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di zaman Rasul ada seorang sahabat yang gak pernah berjumpa dengan Rasul? Rasul berpesan kepada sahabat, wahai sahabatku, ketahuilah ada sahabatku yang manusia tidak kenal, tapi para malaikat menyebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Orang tidak kenal dia. Kenapa? Dia termasuk orang muda, orang yang miskin, orang yang susah, kulitnya pun hitam dan lain-lain, tapi sesungguhnya dia mulia di mata Allah. Kenapa? Dia ahli ibadah. Yang kedua, dia adalah orang yang menghargai ibunya dan berjasa untuk merawat ibunya ketika masih hidup. Makanya Rasulullah katakan, kalau kita mau hidup enak, kita mau hidup tentram, kita mau hidup dunia akhirat penuh kebahagiaan, jangan pernah menyakiti hati orang tua kita, wabil khusus seorang ibu. Kenapa? Satu tetes air mata karena susahnya hati ibu, karena perbuatan jelek kita, cukup alasan bagi Allah untuk mengangkat yang namanya rahmat dalam kehidupan kita. Maka wajar kalau dalam hidup dan kehidupan, segala apa yang kita usahakan, segala apa yang kita ikhtiarkan, ternyata mentok sana mentok sini, boleh jadi ada rasa sakit hati di ibu kita yang belum kita
kita minta Allah kepada mereka. Ini Raja Murad kaget, orang ahli maksiat kok disebut wali min auliyaillah. Ditanya, wahai istri yang ditinggalkan, kenapa kau berani bahwa ini orang adalah wali min auliyaillah? Wahai Tuhan, tahukah engkau orang-orang mengatakan dia ahli maksiat, dia tukang minum, dia tukang zina, tapi orang lain tidak pernah apa tahu yang sesungguhnya dikerjakan oleh suamiku. Suamiku memang beli minuman, orang-orang menyaksikan dia beli minuman berapa botol, 5 botol, kemudian dia masuk ke rumah, pikiran orang-orang suamiku sedang minum minuman keras. Padahal begitu dia masuk rumah, dia buka itu minuman, kemudian dituangkan minuman tersebut di dalam kamar mandi, kemudian keluar kamar mandi dia mengangkat tangan, ya Allah, ya Rabb, ampuni saya karena saya cuma bisa menyelamatkan umat Muhammad cuma 5 botol yang tidak diminum pada malam hari ini. Tiap malam dia beli minuman, tiap malam dia tuang minuman, kemudian dia berdoa dan mohon ampun sama Allah. Lalu bagaimana dengan dia pelacur? Orang tahu dia masuk ke pelacuran. Wahai Tuhan, tahukah engkau, suamiku cerita, begitu dia punya uang banyak, dia masuk ke tempat pelacuran, dia ambil satu pelacur, kemudian disuruh masuk ke kamar, dia tanya pelacur itu, berapa tarifmu satu malam? Sekian Tuhan, saya bayar tarifmu, jangan kau bukakan pintu sampai pagi hari karena kau sudah milikku, aku sudah bayar. Suamiku pulang dan ngadu kepadaku, kemudian dia nangis, sujud di bawah sejadah berkata, ya Allah, ya Rabb, ampuni diriku karena aku cuma bisa menyelamatkan satu wanita tidak berzina dan pemuda-pemuda yang bisa menidurinya pada malam hari itu. Dan ketika satu saat aku khawatir orang-orang menganggap dia adalah fasik, ahli ibadah, ahli maksiat, apa kata suamiku? Jangan pernah takut wahai istriku, selama aku berada di jalan Allah, walaupun orang-orang di sini tidak mau menyolatkan aku, yakinlah nanti raja negeri ini yang akan mensolatkan diriku. Akhirnya Sultan Murad teriak, Allahu Akbar, betul suamimu adalah wali min auliyaillah. Ketahuilah wahai ibu, aku adalah Sultan Murad, pemimpin Turki, dan besok ulama-ulama besar aku akan undang untuk ikut sholat jenazah tersebut. Nah, Bapak Ibu hadirin, kadang kita gampang tertipu dengan pandangan mata basar kita. Kita tidak pernah memandang dengan mata hati kita karena hati kita tertutup dengan suudzon, dengan sombong, dengan dosa-dosa yang lain. Sehingga jangankan kita mengetahui wali Allah, mengetahui jati diri kita saja kita tidak tahu siapa sesungguhnya diri kita. Padahal Allah sudah jelaskan, man arafa nafsahu wa man arafa rabbahu. Siapa orang yang kenal dirinya maka dia kenal Allah. Kenapa banyak orang tidak bisa mengenal Allah secara hakiki? Karena dirinya saja dia tidak tahu. Berapa banyak orang yang sekarang bulan Ramadan dia tidak melaksanakan ibadah Ramadan. Berapa banyak orang yang memerintahkan sholat tapi dia tidak mau menjalankan sholat. Inilah orang-orang yang tidak tahu diri dalam kehidupan. Karena orang yang tahu diri, dia tahu penciptaan dirinya tidak lain dan tidak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, oleh karena itu kita mohon sama Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah berikan kekuatan kita untuk istiqomah dalam ibadah. Dan mudah-mudahan dari madrasah Ramadan ini Allah membentuk keimanan dan ketakwaan kita jauh lebih baik lagi dari yang tahun-tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan pada tahun ini Allah perkenankan kita bertemu dengan bulan yang namanya malam satu bulan di bulan Ramadan ini, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari Ramadan ini kecuali kita termasuk hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.